Sul. Sul kita. Bisa kita main basket? Ya, sedikit. Coba main dulu, coba dulu. Coba dulu. Ya. Wah, tahu masuk. Itu berapa poin itu kalau nembaknya dari sini? Tiga. Oh, 3 poin ya. Oke, kalau 5 poin di mana? Oh, saya kira ada 5 poin. Ini teman-teman siapa semua ini, Sul? Kalau ini gabungan, ada yang dari Semansa, ada dari Glorious, yang kebetulan kan di Mamuju ada beberapa tim, ada juga yang dari sekolah. Jadi gabungan. Tapi memang Sul suka olahraga ya? Suka olahraga, tapi hendak spesifik ke satu olahraga. Begitu. Olahraga apa semua? Meskipun sekarang itu sebagai ketua harian di Perbasi, Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia ya. Olahraga apa saja yang disenangi sama Sul? Kalau sekarang, karena kan di Mamuju baru-baru ada mini soccer. Oh iya, mini soccer. Mini soccer sekarang. Terus kadang main bulu tangkis juga. Ya seperti itu ya. Oke, ajar dulu. Mana? Tapi kan dulu. Ya, ada pelatihnya ya? Ada. Sama Charles. Biar, tidak, Ji. Boleh. Mana? Mana bolanya? Coba. Oper ke saya. Oh. Ini kenapa jadi digelendingkan ke bawah? Begini kan aturannya, harus di dribble. Namanya dribble. Bisa saya mendribble 2 tangan? Begini? Nggak boleh. Harus 1 ya? Iya, harus 1. Oke, jadi nggak boleh 2 kaki ya. Harus 1. Nah, posisi yang benar ketika harus memasukkan bola dengan untuk posisi mendapatkan 3 poin itu di sini. Sama pelatihnya mungkin. Coba lihat. Aduh. Cewek. Begini ya? Oh. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Mas. Tidak mungkin langsung masuk. Saya mencetak poin 3. Yeay. Terus apa yang menarik dengan kalau menurut Sul misalnya saya berolahraga itu karena hanya sekedar hobi, tapi karena ada kebutuhan lain misalnya untuk membuat tubuh menjadi fit atau untuk tetap cakep atau tetap apa, bagaimana? Ya, kalau olahraga pasti biar sehat toh. Ya. Terus kedua, karena basket kan olahraga tim. Iya, olahraga tim. Apa yang menarik? Iya, betul. Olahraga tim. Filosofi bermain basket tuh salah satunya. Komunikasi. Komunikasi sama tim harus kuat. Betul. Karena kalau komunikasinya juga kurang bagus, pasti cara mainnya satu sama lain pasti tidak dapat. Ya. Karena kan kalau main basket kita tidak sendiri, kita harus oper teman, bisa defense, offense. Kalau komunikasinya kurang seret, pasti ribet juga. Tapi kan kalau sementara bermain kita tidak bisa langsung berkomunikasi panjang kepada teman. Ya, kan kalau sudah sering latihan, kadang ada nih bahasa-bahasa yang kita mengerti juga. Betul. Ini bukti bahwa Sul itu sudah sangat menguasai ya filosofi dan makna seperti apa itu bermain basket. Iya. Oke, pastinya bahwa kalau bagi Sul olahraga itu tidak hanya karena sekedar hobi, tapi juga ada manfaat tersendiri bagi hidup. Bagaimana hidup lebih berkualitas, lebih dengan mendapatkan tubuh yang sehat melalui dengan berolahraga. Ini kan lapangan basket menjadi salah satu bagian di stadion ya, di sebelah sana ya. Sekretaris pengurus harian ya di KONI juga ya, KONI Mamuju, sekretaris KONI. Di sana ya kantornya. Iya. Kita bisa jalan-jalan ke sana nanti. Boleh. Tapi sebelum itu saya mau nanya, kira-kira micin apa yang manis? Teka-teki Sul. Micin apa yang manis? Ayo. Sambil main basket. Micin apa? Nggak tahu. Mencintaimu apa adanya. Yuk kita ke KONI. Ayo kita ke KONI.
setiap sore rame ya, Ya, Sul di sini. ya lumayan. Ini semakin menunjukkan ya bahwa masyarakat kita, khususnya anak muda, ini banyak anak muda di dalam yang Ya. lagi berolahraga itu, bahwa mereka semakin sadar untuk hidup lebih sehat lagi. Iya. Tentunya juga kan kalau soal olahraga, kalau fasilitas mendukung pasti mereka berminat. Kalau fasilitasnya kurang memadai, mau bagaimana juga kita olahraga. Iya, betul. Dan untuk di stadion ini sudah ada lapangan basket. Lapangan basket, lapangan volley, lapangan takraw, trek lari, Oh begitu. lapangan sepak bola. Iya. Dan ada juga yang indoor di sebelah sana ya? Ya, ada. Di gornya, gedung olahraganya. Dan salah satu ruangan di sini adalah Sekretariat KONI Ya, Mamuju. sekretariat. Dan sepenuhnya KONI yang mengelola ini. Ya, Ya, pastinya bermitra dengan pemerintah Kabupaten Mamuju. Oke, baik, kita nggak usah masuk ke dalam, kita mungkin ke lapangan Boleh, takraw boleh, ya. Ini lapangan takraw ya? Iya, lapangan takraw. Oke, ayo kita gabung ke sana. Oke, ini kan kalau saya lihat Sul sebagai anak muda yang ada di Mamuju, aktivitasnya juga sudah sangat luar biasa dengan beberapa amanah ya di beberapa organisasi. Ayo kita di sini bincang-bincang ya Sul ya. Di beberapa organisasi ini kan memegang amanah, termasuk di Karang Taruna, Pramuka juga ya? ya pramuka juga. Ketua harian. Ketua harian di Kuarcap Mamuju. di Kuarcap Mamuju. Sul, kalau untuk Karang Taruna sendiri, ini kan posisinya sebagai Dewan Penasehat. Nah, sejauh ini seperti apa kemudian giat yang telah dilaksanakan, terus progres sementara seperti apa? Ya, kalau Karang Taruna karena kan belum cukup 1 tahun kepengurusannya, tapi progresnya sudah cukup signifikan. Karena dalam jangka waktu seperti itu kepengurusan desa itu sudah lebih dari setengah kita bentuk. Iya, sudah ada sekitar 50 lebih kepengurusan di desa yang sudah terbentuk. Dan kebetulan program-program mereka juga di desa sudah cukup aktif. Oh, Sudah begitu cukup, ya? Iya. Gitu ya. Rata-rata itu program mereka seperti apa, Sul? Kemarin ada di salah satu desa, saya lupa desa apa itu, dia UMKM. UMKM ya. UMKM. Terus ada juga yang di olahraga, ya berbagai macam aspek. Iya. Fashionnya anak muda Iya, saat ini ya. iya. Kalau untuk UMKM mungkin yang berbasis ekonomi kreatif, Iya. pengusaha muda, Iya. ya targetnya menjadi pengusaha muda seperti Dewan Penasehatnya. Ini kan pengusaha juga kan? Iya, Nah, ini alhamdulillah. sektor bisnisnya selama ini di mana saja, Sul? Kalau saya kebetulan perdagangan beras, perdagangan beras, Iya. penggilingan padi. Penggilingan padi Iya, ya. padi. Ini betul-betul ya, luar biasa sekali. Sul, seorang anak muda dari Mamuju yang kemudian mendedikasikan hidupnya untuk kemudian membangun membangun semangat para pemuda di Mamuju ini dengan mengembangkan amanah di beberapa organisasi. Tapi di satu sisi jangan lupa bahwa sebagai anak muda ini harus juga punya target-target, Ya, target-target, pastinya. dan salah satunya adalah bagaimana target-target itu dicapai dengan usaha sendiri. Menjadi pengusaha itu adalah salah satu usaha juga. Ya, banyak aspek-aspek bisnis yang bisa dicoba, bisa dicoba. Betul. Karena teknologi semakin maju, jadi tergantung dari diri sendiri. Tergantung dari diri sendiri. Apakah kita mau melangkah ke depan lebih maju, stagnan, atau bahkan mundur. Ya. Saya tiba-tiba belajar, guys, saya itu serius ya. Jadi dengan apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh Sul ini, saya semakin belajar banyak dari Pak SDK. Bagaimana membangun kekuatan dan membagi kekuatan itu. Anak laki-lakinya diarahkan sebagai seorang pengusaha, anak perempuannya ke dunia politik. Dari sektor usaha, bagaimana nanti kekuatan politik ini akan di-backup dari anak laki-lakinya sebagai pengusaha ya. Wah, luar biasa. Pastinya Sul seperti ini juga tidak terlepas dari didikan atau mentornya ya, dari mentornya yang tak lain adalah Pak SDK. Namanya mau berprogres, mau jadi
lebih baik ke depannya. Jadi segala hal yang produktif, yang bernilai positif itu saya coba. Begitu ya, Iya, keren-keren lah. Ini baru anak muda keren. Kita tes ya, kita coba dulu. Tepuk tangan pramuka. Ayo, ayo, ayo. 3, 2, 1. Yeay! Tepuk tangan masyarakat. Oke, baik. Tapi kalau untuk pramuka sendiri, sekarang ini apakah aktif di Saka masing-masing atau di gudepnya atau seperti apa pembinaannya sejauh ini? Ya, di beberapa Saka aktif, seperti kemarin di Saka Wirakartika kalau saya tidak salah. Itu kemarin sempat adakan kegiatan di Sakanya juga, terus di beberapa kepengurusan Kuaran, itu juga kemarin aktif memperingati Hari Pramuka. Iya. Jadi ya cukup aktif. Kalau saya tidak salah ada informasi juga selain di pramuka di pemuda Pancasila juga ya? Ya, pemuda Pancasila. Karena kan kebetulan Tuh bagi waktunya bagaimana, Bro? ya tinggal pintar-pintarnya saja kita bagi waktu. Skala prioritas. Jadi yang mana mendesak kita fokuskan dulu ke situ. Ya, masih muda ya, jadi semangat dan tenaga itu masih sangat kuat untuk kemudian melakoni aktivitas hingga beberapa. Ya, kan jadi, usia juga belum sampai 40 kan ya? Iya, jadi makanya kan kita gunakan waktu muda sebaik mungkin. Ya, iya betul. Memanfaatkan, menggunakan waktu muda sebaik mungkin. Nah, kalau Sul yang baik itu seperti apa? Biar anak muda Mamuju tahu, anak muda Sulbar juga tahu. Pasti yang pertama harus positif. Terus kedua, tidak mengganggu orang lain. Contohnya mengganggu orang lain seperti beraktivitas di luar, balap-balapan, Betul. terus buat keributan, jangan. Jadi intinya harus positif lah, harus positif. Tunggu dulu, Sul. Waktu tak sekolah, enggak pernah berkelahi sama teman tak? Kebetulan enggak pernah. Alhamdulillah. Padahal anak muda itu harus tidak pernah Ki baku marah-marah, baku geak-geak begitu, tidak pernah. Ya, kalau baku geak-geak begitu biasalah kalau anak-anak sekolah. Baku bombek-bombek waktu Ya, SD. biasalah kalau kayak begitu. Tapi kalau kayak sampai baku pukul main fisik, enggak pernah. Oke. Keren artinya dia ya. Dia bisa menjaga sikap, membawa diri, apalagi posisi sebagai anak seorang mentor yang sangat luar biasa ya. Pasti harus itu pasti tidak terlepas dari didikan yang ada di rumah. Iya, begitu ya. Tapi saya mau tanya deh Sul, waktu sekolah Ki, hal apa yang pernah kita lakukan itu sebenarnya hal buruk tapi tidak diketahui oleh orang di rumah? Bolos kah? Nyontek kah? Ya, kalau bolos pernah lah. Pernah bolos. Saya juga bolos pernah. Kalau bolos ya mungkin hampir sebagian besar anak sekolah mungkin pernah bolos lah. Tapi ya jangan dicontoh lah. Kalau tidak ada guru lalu kita bolos itu biasa. Tapi dari sekian hal prestasi, kemudian hal-hal positif yang telah dilakukan oleh Sul, hal apa yang membuat bangga orang-orang rumah? Tahu tidak apa yang biasa mendapatkan pujian dari orang-orang rumah, utamanya dari ayah? Kalau di rumah mungkin bapak ya saya sering dengar dia cerita ke orang, saya anaknya sabar. Betul. Sabar, pendiam. Terus bapak paling senang karena itu tadi bisa bawa diri. Kita nabung Sudi? Ke-6. Iya, masih ada 1 orang adik. Ya.
kedua terakhir ya? Ya, kedua terakhir. Karena kan dari 7 bersaudara. Pokoknya paling sabar, bisa bawa diri, Iya. benar. Kalau saya perhatikan dari tadi kita ini bincang-bincang sama Sul, kalem sekali Ki bilang. Itu yang membanggakan ya, makanya diarahkan sebagai pengusaha. Oh luar biasa lah. Karena kalau menjadi pengusaha itu memang butuh ketenangan. Apalagi di tengah inflasi misalnya. Tapi kita Mamuju aman ya inflasi, tidak kita aman lah kalau secara ekonomi untuk di Mamuju. Oke, kalau tadi kan kalau sebagai Sekum di KONI Mamuju ini juga amanahnya kemarin sudah diperlihatkan pada saat Poprov misalnya bagaimana kemudian peran aktif dari KONI Mamuju ini pasti tidak terlepas bagaimana tim yang bekerja secara utuh di sana. Ya, kita bisa lihat saat ini bagaimana pembenahan yang dilakukan di stadion ya pasti itu tidak terlepas bagaimana KONI kemudian memperjuangkan itu semua. Ya, Sul, kalau sama kayak teman-teman tak biasa di reuni-reunian begitu? Biasa. Ketemu sama teman-teman SMA. SMA 1 Mamuju Iya, kayak SMA 1 Mamuju. Kalau kuliah di mana kemarin? Di Unhas. Unhas Ki? Unhas. Jurusan apa? Fakultas apa? Sospol. Wah! Juniorku. Tahun berapa? Udah 2016. 2016? Iya, 2016. Mudanya. Artinya saya mamanya. Jurusan apa, Sul? Ilmu politik. Ilmu politik Iya, ya? ilmu politik. Ya Allah, kan Pak SDK juga dari Sospol, Iya, Unhas. Sospol dia komunikasi. Komunikasi. Menyatulah semua dari jurusan politik, komunikasi dipadu-padankan dengan hukum dan ekonomi ya cocok lah. Tapi Bapak sebenarnya itu awalnya paksa saya masuk di ekonomi, bisnis. Bapak paksa masuk di ekonomi, dia bilang kau masuk ekonomi saja, bisnis. Saya bilang, saya tidak mau Pak, saya tidak suka. Saya mau masuk politik. Tapi karena saya harus hargai orang tua, jadi tetap saya daftar pertama di ekonomi di UI. Terus pilihan kedua saya di politik Unhas. Mungkin karena memang maunya di politik dan memang berdoa jangan kasih lulus di ekonomi, kasih lulus saja di politik. Dan ini adalah doa yang tidak tahu oleh bapaknya. Seperti itu ya. Iya. Akhirnya lolos di politik politik. Universitas Hasanuddin. Dan ternyata kita sealma mater. Oke. Tapi kemudian memilih jurusan politik artinya memang ada niat ya untuk terjun ke dunia politik nantinya. Seperti itu. Terus untuk melangkah ke dunia itu bagaimana, Sul, sejauh ini usahanya? Memang tadi yang dibilang orang-orang di belakang sudah ada, tapi karena saya bawa tagline kekuatan baru, makanya saya mau bawa diri saya sendiri tanpa melihat orang-orang di belakang. Walaupun memang tidak bisa terlepas, Tapi saya coba dengan gaya saya, cara saya sendiri, bagaimana kira-kira bisa membangun tagline yang saya bawa kekuatan baru. Betul. Tentunya dengan membawa spirit anak muda. Iya, spirit anak muda. Begitu ya. Kalau alumni jurusan politik pasti bicaranya itu penuh dia bisa mengarahkan kata-katanya untuk kemudian masyarakat itu bisa menerima gitu dan langsung memahami ya. Itu tadi mampu kemudian menyesuaikan diri seperti itu ya, Sul. Iya. Keren loh, Sul. Sekarang ada teka-tekiku lagi, Sul. Apa itu? Kalau begini, cuka apa yang manis? Cuka apa yang manis? Ayo, 3, 2, 1. Angkat tangan, kalah. Pas. Cuka cama kamu. Saya mamanya. Juniorku. Oke. Nah, kalau dilihat ini serius, Sul. Serius lagi. Kalau dilihat di Mamuju ini kan semakin menggeliat ini. Bagaimana atmosfer literasi, ya. Komunitas-komunitas literasi kita yang sudah mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan seperti itu. Apalagi ada relawan perpustakaan. Nah, Sul kalau melihat mungkin bisa melihat seperti ini.
pendapatnya Sul, apakah mungkin Sul bahwa kondisi kita saat ini ATS kita tinggi, secara umum ya di Sulbar ATS tinggi, stunting juga tinggi. Apakah itu karena memang daya baca kita yang kurang atau bagaimana? Anak politik bicara soal literasi sah-sah saja. Mungkin saja, mungkin saja. Karena kurang membaca pastinya mengarah ke kurangnya pengetahuan. Ya, betul. Kurangnya pengetahuan. Jadi hal-hal yang harusnya kita ketahui dan bisa kita hindari karena kurangnya membaca, akhirnya tidak terhindarkan. Makanya bisa seperti itu. Jadi mungkin saja karena kurangnya literasi. Oh, terus apa? Kalau begitu menurut Sul, karena literasi itu tidak hanya membaca, menulis, tapi juga memahami dan lain-lain. Kemudian masyarakat kita ini memang perlu ya untuk membudayakan membaca. Membaca itu kan keren ya Sul ya. Sul suka baca apa Sul? Kalau saya Baca surat cinta ya Sul? Atau WA dari cewek-cewek dulu sebelum sekarang berumah tangga ya, sudah berumah tangga ya Sul ya? Iya, sudah, alhamdulillah. Waktu kuliah pasti banyak ya digandrungi sama cewek-cewek. Berapa mantan yang telah patah hati Sul? Jangan ingat mantan. Kalau buku saya lebih suka baca digital. Iya. Baca digital. Oke, e-book ya? Iya. Biasa genre apa yang disenangi? Novel kah? Atau jangan-jangan semua buku politik? Sound politikon kayak saya gitu? sukanya novel. Novel ya? Iya, sukanya novel. Terus suka baca-baca berita. Berita-berita ya sering diakses saat ini Iya. ya, seperti itu. Karena dari berita juga kita bisa mengetahui kondisi terkini yang ada Iya. di daerah kita. Terus untuk Mamuju misalnya Sul, ya, mungkin ini sebagai input ya, kemudian atau rekomendasi semacam apa dengan melihat kondisi di Mamuju, apa yang perlu diperbaiki misalnya? Ini saya kasih input untuk Ya. pemerintah Kabupaten Mamuju. Mungkin masukan saya angka stunting. Iya. Ya. Tapi sekarang kan sudah gencar Ya, sudah Bupati mulai. Mamuju. Ada grebek stunting iya, kayak gitu. Grebek stunting. Itu salah satu masukan saya. Terus kedua, mungkin ada beberapa infrastruktur jalan yang perlu diperhatikan. Jadi memang masih ada waktu lah untuk diperbaiki ke depannya. Terus kalau anak-anak muda kita saat ini Sul, biar mereka bisa berperan ya, ikut serta dalam pembangunan, memajukan Mamuju dan membuat Mamuju semakin keren itu ya, karena berliterasi ini menjadi sesuatu hal yang memang wajib juga kita lakukan. Nih, anak muda kita harus apa setelah berliterasi? Tidak hanya memiliki ilmunya sendiri, perlukah mereka juga terlibat dengan melaksanakan perannya masing-masing atau bagaimana menurut Iya, Sul? pastinya perlu terlibat karena menurut saya tanpa aksi, literasi itu kan cuman bisa diterapkan untuk diri sendiri. Kalau kita tanpa aksi, itu pastinya akan mengajak orang lain juga untuk lebih tertarik. Karena kan akan ada bukti nyata dari literasi itu. Bukti nyata dari literasi, iya sih. Harus diwujudkan ya dengan aksi itu tadi. Iya, karena kan kalau cuman teori tanpa aksi kan hampa. Betul. Anak politik memang begini. Harus dipahami bro, anak sospol. Kenapa jargon sospol yang dibawa? Iya, kalau secara umum Sul ini di Sulawesi Barat masih banyak persoalan lah. Yeah. Bahkan kalau Pak Gubernur itu menyebut 4+1. Ditambah dengan pencegahan inflasi dan juga kemiskinan ekstrim, termasuk di dalamnya ada stunting, perkawinan usia anak, dan juga anak yang tidak sekolah. Yeah. Nah, pastinya ini semua ngefeknya ke anak-anak muda ini, anak-anak yang notabene kalau nanti di usia beberapa belas tahun lagi ke depan, bonus demografi itu bisakah menjadi sesuatu yang berkah bagi kita atau tidak seperti itu? Kalau Sul melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya dari kata bonus, harusnya bonus itu kan biasanya bernilai positif. Iya, betul. Nah, bernilai positif. Jadi mulai dari sekarang kita harus berupaya
bagaimana caranya ketika puncak dari bonus demografi itu sudah sampai, itu benar-benar menjadi bonus. Iya, iya. Jangan jadi bumerang untuk kita nantinya. Makanya mulai dari sekarang kita harus lakukan aksi-aksi agar bonus itu bisa tercapai. Iya, karena otomatis di anak-anak yang saat ini di tahun 2038 nanti itu masuk dalam kategori usia produktif, Iya, kan usia seperti produktif. itu. Kita tidak bisa bayangkan misalnya kalau anak-anak kita stunting, ya generasi kita saat ini stunting, lalu kemudian kalau stunting kan tidak bisa diobati ya. Iya. Jadi otomatis itu akan berdampak buruk bagi kita di tahun 2038, salah satunya seperti itu. Nah, kalau diperjelas lagi tadi yang aksi, otomatis ini harus tidak hanya menjadi pemerintah yang bergerak, tapi anak-anak muda juga, anak-anak muda, masyarakat, media juga. Nih bagaimana seorang Sul melihat bahwa kolaborasi dari berbagai unsur ini memang perlu dilakukan? Ya. Betul, semua unsur itu harus kompak. Kompak dalam artian kita sama-sama mencari solusi, terus lakukan aksi bagaimana agar masalah-masalah yang kita hadapi saat ini bisa kita selesaikan sama-sama. Karena tentunya kalau kita hanya bertopang kepada pemerintah, itu agak ribet juga mungkin, agak ribet juga. Betul. Makanya kita sangat perlu kolaborasi dengan semua pihak, baik itu dari pihak pemuda, masyarakat umum, pemerintah, organisasi-organisasi terkait. Itu bagaimana agar permasalahan yang ada saat ini bisa diselesaikan bersama-sama. Iya, jadi bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja ya, betul, tapi semua memang harus terlibat. Dan salah satunya itu tadi memasyarakatkan olahraga ya. Betul. Karena kalau olahraga tubuh kita menjadi sehat. Pikiran pun menjadi kinclong. Karena di tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Kalau sejauh ini kan kita lihat ya bahwa pemuda bersama dengan Sul, ya saya menganggap bahwa Sul itu sebagai representatif anak muda Mamuju dengan terlibat di beberapa aktivitas yang ada, lalu kemudian aktivitas organisasi ya. Karena kalau pada dasarnya kalau kita sudah berada di lingkup organisasi maka kita mudah untuk kemudian memberikan pengaruh positif terhadap anak-anak muda ini. Nah sejauh ini kemudian mungkin Sul juga bisa melihat ada hal-hal yang masih perlu dibenahi dari sisi kepemudaan ini, membangun dan membangkitkan semangat mereka untuk kemudian terlibat melakukan hal-hal yang positif. Bagaimana itu, Sul? Ya, kalau saya, hal yang pertama saya lakukan adalah membuat hal itu menarik untuk dilihat oleh pemuda-pemuda yang lain. Karena tidak bisa dipungkiri kalau kita tertarik sama satu hal, pasti ada dorongan untuk mencoba hal tersebut. Jadi saya berusaha bagaimana membuat hal itu dilihat menarik sehingga orang tertarik untuk bergabung. Jadi dengan bergabungnya saya dengan organisasi-organisasi pemuda di bidang olahraga seperti KONI, Karang Taruna, itu merupakan salah satu langkah yang saya lakukan bagaimana untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat itu bisa ikut serta berpartisipasi untuk semakin produktif. Oke, baik. Sebelum saya akhiri bincang-bincang kita, saya mau tanya-tanya dulu, Sul. Boleh. Atau satu teka-teki lagi. Teka-teki. Tapi sebentar teka-tekinya. Saya tanya dulu. Pilih mana, Sul? Pilih mana, sebagai pengusaha atau sebagai politisi? Pilihan berat sebenarnya. Harus Pilihan satu berat. dipilih. Sulit untuk jawab itu. Harus pilih satu. Jadi pengusaha atau politisi? Mungkin saya kasih penjelasan. Iya. Boleh? Bagaimana penjelasannya? Ayo. Biasanya kalau anak sosmed kasih penjelasan panjang. Kalau pandangan saya,
karena politik itu merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada daerah. Iya. Tapi tanpa ditopang dengan ekonomi yang kuat, pasti akan sulit juga. Iya. Sulit. Makanya sulit saya untuk memilih antara bisnis dan politik. Tapi mungkin bisa dibilang ya 60% ke politik, 40% lah ke bisnis. Iya. Bijak lagi. Nah, pertanyaan kedua. Pilih jadi anggota DPR RI atau jadi bupati? Bupati lah. Kenapa? Karena kalau nggak tahu ya, mungkin karena panutannya bapak ya, jadi lebih memilih bupati. Mungkin. Begitu ya. Iya. Mungkin karena melihat sosok bapak. Pilih mana? Mama atau bapak? Mama. Oh, ada mama. Untuk olahraga, pilih mana? Basket atau mini soccer? Basket lah, karena saya pengurus di Perbasi. Begitu ya. Terakhir, ada lagi teka-tekiku, Sul. Banyak stok teka-tekinya kan. Kucing apa yang romantis? Kucing apa yang romantis? Kucintai istri saya sepenuh hati. Oke.